bisa majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang nomor 5. Al-haqqul khamis. Pembahasan yang 5, hukukul aqarib. Hak-hak kerabat. Nah, sebelumnya haknya Allah, haknya Rasulnya, haknya orang tua, hak anak. Dan itu adalah orang paling dekat dengan kita. Tentunya Allah Ta'ala dekat dengan kita. Karena Allah Ta'ala selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengawasi dirimu, hai hamba. Hak yang kelima, hukukul aqarib. Siapa dinamakan kerabat ini? Nah, kerabat. Lil qaribi, untuk kerabat. Kerabat itu bahasa Arab, qarib dekat. Alladzi yattasiluka, alladzi yattasilu bika, yang selalu menyambung denganmu, yang selalu berhubungan denganmu. Fil qarabati, karena dekatnya. Saudara dengan saudara, ya bibi, paman, ya, dan juga anaknya saudara kita, itu orang dekat dengan kita. Contohnya di sini kal akhi, seperti saudara, baik itu saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Ini termasuk kerabat yang harus kita sambung. Karena itu semuanya anak orang tua kita. Dan kita menjadi anaknya mereka. Wal ammi, dan paman. Paman dari pihak bapak. Jadi saudaranya bapak itu paman kita. Kalau perempuan namanya ammah, bibi. Jadi paman ini dari pihak bapak, jadi saudara bapak kita, baik itu laki-laki atau perempuan, itu namanya ammun kalau laki-laki, kalau perempuan namanya ammatun. Wal khali, dan saudara ibu. Ya, jadi kita punya ibu, ibu punya saudara, punya saudari. Saudara namanya khal, dan juga saudarinya juga namanya yaitu khalah. Ini orang yang dekat dengan kita. Wa aulatihim, dan juga anak-anak mereka. Anaknya saudara itu adalah keponakan kita, anaknya paman, anaknya bibi, ini kerabat yang dekat dengan kita. Banyak orang tidak tahu dengan pamannya, tidak tahu dengan anak pamannya, keliru. Karena Allah Ta'ala yaitu menyuruh kita untuk menyambung kerabat kita.
Wa kullu man yantami ilaika, dan setiap orang yang menggolongkan dirinya kepadamu, termasuk besan kerabat kita, menantu kerabat kita pula, sebab pernikahan munakahah. Na'am falahu haqqun, maka dia punya hak bihadhil qarabati, kerabat ini punya hak untuk kita santuni. Kalau kita seorang kaya, punya hak untuk kita hadiri undangannya ketika punya hajat, punya hak ketika dia sakit kita jenguk. Jangankan dengan kerabat kita, orang muslim kalau sakit kita tidak menjenguk. Idza marida fa'udhu. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Haknya orang muslim terhadap orang muslim 6. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit jenguk, apalagi ada hubungan nasab, hubungan keluarga, maka kita hendaknya mendahulukan. Karena ada hubungan dengan keluarga. Inilah kebaikan syariat Islam. Yang selalu menjalin semua hubungan. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan kerabat pula. Kalau kita selalu berhubungan menjadi baik. Orang bertengkar karena ada kesenggangan satu sama lain. Kalau kita selalu menjenguk ketika sakit, kita menyantuni, menjadi baiknya si mereka. Yang asal benci menjadi lunak hati kita. Terutama kalau kita mampu memiliki kelebihan harta, santuni kerabat kita. Santuni keponakan kita. Santuni saudara kita, santuni yaitu saudaranya bapak, saudaranya ibu. Nah, hadhil qarabati, dan inilah hak kerabat bihasabi qurbihi, sesuai dengan dekatnya, paling dekatnya dengan kita orang tua. Kita dahulukan dulu. Demikian juga kepada saudara-saudara kita, karena itu anaknya orang tua kita. Kama qala ta'ala, ini dalilnya. Allah berfirman, wa atidzal qurba haqqahu. Maka hendaknya engkau memberi kerabat itu haknya. Dal qurba yang punya kerabat. Bapak, ibu, kakek, nenek, saudara kita, anak saudara kita, kerabat. Kita dahulukan. Wa atidzal qurba haqqahu, tunaikan yang punya kerabat itu haknya. Sakit kita jenguk. Ketika dia kena musibah maka kita bantu. Ketika dia miskin kita bantu semampu kita. Kalau anaknya tidak bisa sekolah kita mampu kita biayai. Karena orang beramal untuk dirinya sendiri. Begitulah indahnya Islam yang tidak kita jumpai pada agama yang lain. Dan karena kalau kita menjalin kebaikan dengan keluarga, keluarga akan menjalin kebaikan dengan kita. Bagaimana kita akan bermusuhan? Terjadinya permusuhan karena kesenggangan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kewajiban kita yang pertama beribadah kepada Allah. Ini maknanya wa'budullah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala yang memenuhi semua kebutuhan kita. Kebutuhan kita semuanya dari Allah. Tidak ada yang dari makhluk. Taruhlah bapak berbuat baik kepada kita itu yang dilakukan berbuat baik. Yaitu dari rezekinya Allah. Yang diterima oleh orang tua. Disampaikan pada anaknya. Nah, karena kita ini semuanya tanggungannya dari Allah Ta'ala. Wala tusriku bi syai'a. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan makhluknya. Karena kalau disamakan kita dengan hewan tidak mau. Hewan makhluk, kita makhluk. Marah kita. Bagaimana Allah yang satu, yang esa, yang tidak sama dengan makhluknya lalu disamakan dengan makhluk. Ini dosa yang paling berat. Allah tidak mengampuni apabila disekutukan. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih.
Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan. Bayangkan kalau kita orang punya jabatan tinggi disamakan dengan tukang sapu marah. Gajinya tidak sama dengan orang punya kedudukan tinggi dengan tukang sapu. Padahal sama manusianya. Itu urusan dunia, bagaimana kita dengan Allah Ta'ala. Yang nomor 2, setelah kita disuruh beribadah kepada Allah, yang nomor 2, kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Yang kemarin, yang tadi atau kemarin telah kita bahas. Tadi apa kemarin? Tadi pagi, bukan kemarin berdatang. Nah, kita bahas. Ya, hak Allah, hak orang tua dulu. Setelah haknya Allah, wabil walidaini ihsana, kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Kita tidak disuruh oleh Allah Ta'ala membalas budinya karena kita tidak mungkin, tapi disuruh berbuat baik. Selanjutnya kepada siapa lagi kita nomor 3 berbuat baik? Wabidil kurba, kerabat-kerabat yang dekat, ya, saudara kita, anak saudara kita, ya. Kemudian paman, bibi, itu semuanya adalah kerabat kita yang dekat. Dan harus kita sambung. Mereka tidak mau menyambung, kita yang sambung. Nah, mereka tidak pernah memberi, kita yang ngasih. Mereka mengelola kita, kita bersabar, kita santuni, kita datangi. Karena orang awam lain dengan orang punya ilmu. Orang punya ilmu hendaknya bersyukur kepada Allah, memanfaatkan ilmunya, berbuat baik kepada kerabatnya. Kalau orang awam mencaci kita layak karena keawamannya. Tapi jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan. Balas kejelekan dengan kebaikan. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanah, itu hadisnya. Tutup kejelekan dengan kebaikan. Nah, inilah kebaikan Islam mengatur kita. Dan itu semuanya ketika kita berbuat baik pada orang, Allah yang ngasih pahala. Tidak ada ruginya kita berbuat baik kepada seseorang. Ya, kerabat ini. Fayajibu ala kulli qaribin, maka wajib setiap kerabat ayyasila qaribahu, hendaknya menyambung kerabatnya bil ma'rufi, dengan cara baik. Maka saudara hendaknya berkunjung saudaranya. Saudara jangan berkunjung kepada pamannya, kepada bebeknya, kepada anak paman, kita sambung. Bahkan boleh kita menikahkan putra kita dengan putri saudara kita. Ya, agar tetap berhubungan dengan baik. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kerabat? Bibadril jah, kita muliakannya. Karena orang senang dimuliakan, kita muliakan. Kita silaturahim. Ada suatu kelebihan harta, kita santuni. Anaknya ketika orang tuanya miskin, kalau mampu kita sekolahkan sedia. Itu menjadi lunaknya kerabat. Menjadi lunaknya jiwa mereka. Wan naf'il badani, atau kita berlaku berbuat baik dengan memanfaatkan kesehatan badan kita. Gimana caranya? Kita berkunjung. Atau mungkin dia sedang membangun rumah. Ya, kita bantu dengan tenaga kita, karena kita punya tenaga, tidak punya duit. Punya duit kita sumbang. Orang berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada diri kita. Wan naf'il mali, dan juga bisa menyambung, membantu dengan harta. Kalau kita diberi kelebihan. Kalau sedang keluarga kita, kerabat kita ada kesusahan, kita bantu. Ya, agar kesedihan mereka ringan dengan sebab bantuan dari saudaranya. Bihasabi ma tatlubu, sesuai dengan apa yang ia peroleh. Quwwatul qarabati, bertambah dekat kerabat kita, bertambah banyak kita berbuat baik. Seperti kita umpamanya punya orang tua, punya saudara, rumahnya dekat dengan kita, punya hak tetangga, punya hak keislamannya karena dia Islam, punya hak pula kerabatnya. Hak tetangga kita harus berbuat baik pada tetangga.
Hak itu keluarga, kita punya hak sendiri. Keluarga harus berbuat baik pada keluarganya. Hak orang tua, kita harus berbuat baik pada orang tua. Ini kalau tetangga kita pas di samping kita rumah orang tua kita. Di samping kita saudara kita. Makan perlu disantuni orang tua kita. Bahkan perlu kita senang kalau anaknya ya masuk orang tuanya makan. Tidak mungkin orang tua akan oh itu jangan dimakan. Nah inilah baiknya orang tua terhadap anak. Dan hendaknya kita berbuat baik pada orang tua. Wal hajati, dan menurut kebutuhannya yang paling banyak, kebutuhannya paling banyak kita bantu. Atau kita punya saudara, itu bantu saudara. Aku setelah bantu sekian. Kamu berapa? Banyak dia punya hutang, tidak bisa membayar karena kemiskinannya, kita bantu. Berapa sih hutangmu? Dengan syarat hutang ini bukan hutang riba. Hutang yang betul-betul kebutuhan pokoknya. Wa hadza ma yaqtadhihi syar'u. Dan inilah perintah syariat. Allah merintahkan kita supaya berbuat baik kepada kerabat. Ayatnya tadi wa bidzil qurba. Wal akli, dan juga diterima oleh akal kita. Orang paling baik kepada kita adalah kerabat kita. Karena kerabat kita asalnya dari bapak ibu yang sama. Maka lahir anak-anak, anak dengan anak saudara. Ketika anak punya anak, yang ini anak punya anak menjadi, yaitu ini keluarganya anak kita. Yang perlu kita santuni seperti kita menyantuni anak kita sendiri. Wal fitrah, dan juga menurut fitrahnya. Bayangkan kalau ada musibah, tentu seorang bapak membantu anaknya. Ketika ada saudara yang kena musibah, kita saudara yang lain tergugat dari kita, itu saudara kita. Begitulah Islam mengajarkan kita kaum muslimin wal muslimah. Ini semuanya pahala. Jadi pahala bukan kita peroleh karena sholat saja. Muamalah, bergaul dengan baik, membantu saudara kita akan dibantu oleh Allah. Makanya jadilah orang paling berbuat baik pada manusia. Khairukum, ya, paling baiknya khairukum linnas. Paling banyak dirimu adalah paling baik kepada manusia, terutama kepada kerabat kita, karena ada hubungan kerabat. Selanjutnya, waqad kasuratin nususu, dan sudah banyak dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun hadis fil khassi, anjuran ala silatir rahim, untuk menyambung kerabat. Menyambung kerabat itu maknanya saudara kita tidak pernah menjenguk kita, kita jenguk si dia. Itu namanya menyambung. Kalau kita memberi, dia memberi, itu namanya mukafah, imbal balik. Mukafah. Kalau orang itu saudara kita tidak pernah menjenguk kita, terus kita menjenguk, itu namanya menyambung. Saudara kita tidak pernah memberi, kita yang ngasih, itu namanya menyambung. Nah, kalau imbal balik namanya mukafah, imbal balik. Nah, terkadang orang itu menjalin kekerabatan karena sama kayanya. Tetapi kalau satunya miskin tidak disambung, ini keliru. Ini namanya qati'ur rahim, memutus persaudaraan. Nah, yang dimaksud silaturahmi wa huwal qarib, kita sambung dekat, keluarga kita dekat. Terkadang orang berbuat baik pada orang jauh, tidak ada hubungan kerabat, tapi kerabatnya yang miskin di depan rumahnya tidak pernah disantuni, keliru. Wat tarhibu fi dzalika, dan kita dianjurkan oleh beliau supaya kita bersambung dengan kerabat kita. Kalau kita selalu menyambung kerabat, ada kesulitan apa-apa, saudara kita datang, kerabat kita datang. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, orang itu benci kepada kerabatnya, ketika ada musibah, kerabat itu tidak mau menyambung kita. Dan itu sudah fitrah manusia. Fa fi sahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa,
Sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Khalqa ini termasuk manusia. Yang lain juga makhluk. Tapi yang dimaksud di sini adalah khalqa manusia. Hatta idza fuzi'a minhum, ya. Maka hatta idza furiqa, bukan fuzi'a. Hatta idza furiqa minhum, sehingga apabila sudah selesai urusan mereka diciptakannya ini, qamat ar-rahimu, bangunlah rahim kita. Kita punya rahim yang ada di, yaitu di perut kita. Kalau wanita yang ada di rahimnya. Faqalat, apa katanya rahim? Rahim ini bicara. Hadza maqamul aiti bika minal qati'ah. Inilah tempat berlindungnya kamu, jangan sampai kamu memutus tali persaudaraan. Jadi rahim itu bicara. Ya, cuma kita tidak mendengar. Bicara, inilah tempat berlindungmu dari memutus tali persaudaraan. Faqala Allah, maka Allah berkata, "Na'am, ya." Karena Allah Ta'ala menjadikan rahim itu bicara. Cuma kita tidak tahu bicara kita karena kita belum lahir. Lalu apa katanya? Amata radina an asilaman wasolaka. Rahim kita itu bicara. Ya. Maukah kamu senang apabila aku ini menyambung keluargamu? Wa aqta'u man qata'aka. Katanya rahim ini. Dan maukah aku akan memutus orang yang memutus persaudaraan dengan dirimu? Qalat, berkata rahim kita, bala iya. Itu fitrah. Jadi siapa yang menyambung man wasala wasalahullah. Siapa yang menyambung kerabat, Allah akan sambungkan. Wa man qata'a qata'ahullah. Siapa yang memutus tali persaudaraan, Allah Ta'ala akan memutusnya. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Ya. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik dulu pada orang. Qala, maka berkata, fadzalika laka atau fadzalika laki, ini untukmu wahai rahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah